Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan lagi alur dari film animasi berjudul Air Witch and the Witch. Film ini dirilis di tahun 2020, di mana menceritakan tentang seorang anak perempuan yang nantinya akan tinggal bersama kedua orang penyihir. Di rumah kedua orang penyihir, anak perempuan ini nanti akan menjalani hari-harinya yang penuh dengan lika-liku. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film bermula dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang menaiki sebuah motor. Wanita ini sepertinya sedang berlari dari kejaran seseorang yang menggunakan mobil. Setelah wanita ini berhasil melarikan diri, dia berhenti di sebuah panti asuhan. Di depan panti asuhan, wanita ini menitipkan seorang bayi perempuan lalu dia pergi. Ayatsuru. Tak lama kemudian, datanglah pegawai panti asuhan mengambil bayi itu. Mereka mendapatkan sebuah surat tepat berada di dekat bayi, kemudian membaca isi surat tersebut. Di sana mereka mengetahui nama bayi perempuan itu adalah Ayatsuru. Tetapi karena penjaga panti asuhan tidak terlalu suka dengan nama itu, maka dia merubah namanya menjadi Ayah. Ayatsuru. Ayah yo. Setelah beberapa tahun berlalu, kini Ayah tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat aktif dan bandel. Tapi semua orang panti asuhan sangat menyayanginya. Karena selain bandel, Ayah adalah anak yang sangat baik dan selalu membuat teman-temannya tersenyum. Pada suatu malam, Ayah dan teman-teman pantinya mengadakan sebuah permainan atau lebih tepatnya sebuah pesta kostum. Mereka semua menggunakan kain putih dan menutupi diri mereka dengan kain itu, lalu berlari di makam yang berada tak jauh dari panti asuhan. Tak lama seorang kakek yang melihat mereka mengira bahwa itu adalah hantu yang bergantayangan dan dia langsung pergi dari tempat itu. Ayah dan sahabatnya bernama Caster memasuki sebuah bangunan tak jauh dari pemakaman. Mereka berdua menaiki bangunan itu hingga sampai di atas atap. Di sana, Ayah dan Caster menghabiskan waktu untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan jika nanti mereka diadopsi. Pada saat itu mereka tak berpikir jika besok salah satu dari mereka akan pergi. Wakatta ka ne, Caster-kun? 教えてあげたみたいに寄り目にするの忘れちゃダメよ。はいはい、キャプテン。Keesokan harinya, ibu kepala panti datang dengan tergesa-gesa karena mendengar laporan tentang adanya hantu di kuburan dekat panti mereka. Dia pun kemudian menanyakan kepada penjaga panti, namun penjaga panti tak tahu soal kejadian itu. Melihat ibu kepala panti yang kebingungan, Ayah kemudian datang dan memberitahu kepadanya jika dialah yang membuat onar di kuburan semalam. Dia mengajak teman-temannya untuk bermain di sana karena hari ini salah satu dari mereka akan diadopsi. Sebab itulah dia mengadakan pesta perpisahan. Mendengar alasan dari Ayah, ibu kepala panti tak jadi memarahinya. Dia malah memeluk Ayah dan berkata, "Ayah, kamu adalah anak yang baik." Setelah berbicara dengan ibu kepala panti, Ayah melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu menyapa warga panti asuhan. Dia bertemu dengan kepala koki yang sedang memasak. Tak lama dari itu, datanglah dua orang yang ingin mengadopsi. Ayah dan teman-temannya diperintahkan untuk berdiri dan berbaris. Kemudian dua orang itu masuk ke dalam ruangan. Dua orang itu sangat aneh dan mencurigakan. Anak-anak takut saat melihatnya. Kedua orang itu tertarik dengan Ayah. Meski Ayah mencoba memasang muka yang tak sedap, namun kedua orang itu tetap ingin mengadopsinya.
Ayah tak bisa membantah, dia terpaksa harus mengikuti mereka berdua. Ayah lalu bersiap dan mengambil barang-barangnya yang berada di panti. Saat itu dia melihat sebuah amplop berisikan sebuah kaset bertuliskan Airwick. Ayah yang telah selesai mengemas barangnya bersiap-siap untuk berangkat. Ketika dia akan pergi meninggalkan panti asuhan, semua orang bersedih melihat ayah. Tapi ayah tak takut. Dia berpikir jika suatu saat merasa bosan di rumah kedua orang itu, maka dia akan kabur lalu kembali ke panti asuhan. Ayah. やりたくないことやらされるなんて生まれて初めてよ。Sampailah mereka di rumah yang bergaya klasik dan unik. Ayah menyukai rumah itu. Dimulailah ayah tinggal bersama Mandrake dan Bella. Saat berada dalam rumah, Bella mengatakan beberapa aturan pada ayah. Dia mengatakan jika dia adalah seorang penyihir. Bella mengadopsi ayah karena dia membutuhkan bantuannya. Dia pun memperingatkan kepada ayah untuk tidak mengganggu Mandrake, apalagi sampai membuatnya marah. Ayah kemudian menyetujui persyaratan itu. Tapi ayah ingin diajari tentang sihir sebagai imbalannya. おばさんが私に魔法を教えてくれる代わりに、私がおばさんの助手になってあげる。そうかい。Hari itu ayah langsung pergi mulai pekerjaannya yang pertama. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruangan tempat di mana Bella biasanya membuat ramuan sihirnya. Di sana ayah melihat berbagai macam benda dan bahan-bahan yang aneh. Dan mulailah ayah menghaluskan tulang tikus dengan cara ditumbuk. Di dalam ruangan itu ternyata ada juga seekor kucing yang biasanya membantu Bella membuat ramuan sihirnya. Kucing itu bernama Thomas. Di tengah-tengah pembuatan ramuannya, telepon berbunyi. Bella kemudian mengangkat telepon itu. Saat itu ayah tak sengaja melihat buku resep ramuan sihir. Tapi karena ayah tak mengerti tentang maksud dari buku itu, dia kemudian mengembalikannya. 向かいの男の子に使う惚れ薬？お隣の庭のダリアを枯らす呪文にドッグショーで優勝する呪文？あら、もちろんですわ。Thomas! Setelah selesai membuat ramuan sihir, ayah pergi ke ruangan makan untuk menyantap makan malamnya bersama Bella dan Mandrake. Di atas meja sudah disiapkan makanan. Ayah kemudian duduk dan bersiap untuk makan. 駅のパイか。私の嫌いなやつだ。ストークオントレントの駅の軽食堂から取ってきたパイとフライドポテトだ。私の大好物だ。私、駅のパイ好き。いただきます。最高気温は31度でしょう。 Setelah selesai makan malam, ayah pergi ke kamar mandi membersihkan diri lalu bersiap untuk tidur. Ayah yang sedang menuju ke kamarnya, tak sengaja melihat Bella masuk ke ruangannya. Tapi saat ayah ingin mengecek ruangan Bella, dia tak dapat menemukan pintu masuk ke dalam kamar Bella. Ayah pun kebingungan mencoba mengecek ruangan lainnya. Dia melihat ruangan yang penuh dengan buku. Lalu dia menemukan novel yang ditulis oleh Mandrake. Di dalam ruangan itu, dia dikerjain oleh iblis kecil peliharaan Mandrake. Karena dijahili iblis itu, kemudian dia berlari keluar dari ruangan. Ayah masih belum puas menjelajahi rumah tersebut. Dia mencoba melihat apa yang di balik pintu yang lainnya. Di sana, ayah masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap. Dia menemukan sebuah mobil di ujung lorong itu. Di dalam mobil itu, dia menemukan koleksi musik Airwick. Ayah mengambilnya lalu bergegas kembali ke kamar. Airwick? Di perjalanan ke kamar, ayah menyadari jika pintu depan hilang. Dia tak mungkin bisa keluar dari rumah penyihir. Dia pun masuk ke dalam kamar, mencoba membuka jendela kamarnya. Namun jendela itu sangat sulit dibuka. Seakan-akan jendela itu menyatu dengan dinding. Akhirnya ayah menyadari jika dia sedang terjebak di dalam rumah. くっそー。完全に閉じ込められた。
Keesokan harinya, ayah dibangunkan oleh Bella. Dia dan Bella menyiapkan sarapan pagi bersama-sama. Bella mengatakan kepada ayah jika dia harus menjadi anak yang baik. Jika tidak, dia akan memberikannya cacing biru yang mengerikan. Ayah juga diperintahkan untuk mengambil bahan-bahan di halaman belakang. Di sana, ayah melihat sebuah pintu menuju keluar halaman rumah. Tapi Bella memperingatinya jika dia tak mungkin bisa melewati jalan itu karena di sana telah dijaga oleh iblis mandrake. Harapan ayah untuk bisa kabur sudah semakin menipis. Mulailah pekerjaan ayah membuat ramuan sihir bersama Bella. Ayah yang telah selesai membantu Bella bersiap untuk pergi membersihkan diri di kamar mandi. Saat pergi ke kamar mandi, ayah tak sengaja melihat mandrake yang sedang memberi perintah kepada iblis. Melihat itu, ayah sangat kagum melihat kemampuan mandrake dan berharap suatu saat dia juga bisa sepertinya. Setelah itu, ayah pergi ke kamar. Dia yang sangat rindu dengan panti asuhan hanya bisa berharap suatu saat dia akan bisa bertemu lagi dengan Custer. Di tengah kesunyian malam, dia memutar kaset yang ia dapatkan di mobil. Tak lama, Thomas si kucing hitam datang ke kamarnya untuk menemani ayah yang sangat kesepian. Ayah sangat senang karena Thomas datang mengutuknya. Lalu mereka berdua mendengarkan musik bersama. Keesokan harinya, seperti biasa, ayah kembali membantu Bella untuk membuat ramuan sihir. Di sana, ayah diperintahkan untuk menghitung bahan-bahan ramuan. Membuatnya sangat kelelahan. Walau dia mencoba membantah Bella, tetap memberikannya tugas untuk menghitung. Karena Bella berkata jika dia mempunyai mata yang rabun, dia tak bisa menghitung benda-benda kecil. Ayah yang sangat tak suka dengan pekerjaan menghitung, mengatakan jika dia tak ingin diperintahkan untuk melakukan pekerjaan itu lagi. Bella pun mengatakan dia akan memberikannya cacing jika tak mau mendengarkan perintahnya. Akhirnya, dalam keadaan terpaksa, ayah melakukan pekerjaan tersebut. Sampai di kamar tidur pun, ayah masih saja marah tentang pekerjaannya siang tadi. Dia melampiaskan dengan menggambar sosok mandrake di sebuah kertas sambil mendengarkan musik rock. Ketika sedang asing menggambar, tiba-tiba ada sepasang mata yang muncul di dinding. Ayah pun terkejut lalu bertanya apa yang terjadi. Kemudian Thomas berbicara jika itu adalah ruangan mandrake. Ayah malah lebih terkejut mendengar Thomas yang bisa berbicara. Selama ini ayah tak tahu jika Thomas memiliki kemampuan untuk berbicara layaknya manusia. Dia pun bertanya pada Thomas, bagaimana bisa itu adalah kamar mandrake, sedangkan di sebelah kamarnya itu adalah kamar mandi yang biasa dia gunakan setiap hari. Thomas menjawab bahwa itu adalah kekuatan sihir yang dikendalikan oleh iblis mandrake dan berhenti menggambar karena itu akan membuat mandrake marah. Ayah mendengar itu menyembunyikan hasil gambarnya. Dia pun kembali bertanya pada Thomas, apakah dia tahu tentang ramuan sihir. Thomas mengatakan jika dia tahu tentang ramuan sihir yang pasti akan sangat disukainya. Dan ramuan sihir itu ada di dalam terakhir buku catatan yang pernah dilihat oleh ayah. Mereka berdua pun pergi ke ruangan yang sering digunakan Bella untuk membuat ramuan sihir. Di sana mereka mencari buku resep sihir yang dikatakan oleh Thomas. Setelah melihat resep itu, ayah menyadari jika resep tersebut akan membutuhkan ratusan bahan untuk digunakan. Tapi berkat bantuan Thomas, malam itu mereka berdua bisa menyelesaikannya. Setelah ramuan sihir itu selesai, ayah dan Thomas menggunakan di tubuh mereka, berharap jika mantra itu akan bekerja nantinya. Dan nama ramuan sihir itu adalah cara menjaga tubuh dari segala macam sihir yang ada. Mereka berdua yang kelelahan akibat membuat ramuan sihir, bangun pagi dengan sempoyongan. Ayah yang sangat kelelahan diperintahkan Bella untuk mengambil bahan-bahan yang berada di halaman belakang. Meski saat itu sedang hujan, ayah tetap mengambil bahan tersebut. Berulang kali ayah diperintahkan untuk mengambil bahan di tengah cuaca yang sedang hujan. Meski ayah membantah, Bella tetap bersikeras dan berkata dia kekurangan tangan untuk membuat ramuan itu sendirian. Ayah pun sangat kesal dan berpikir untuk menjahili Bella dengan memberikannya mantra yang bisa menumbuhkan tangan tambahan di tubuhnya.
Pada suatu hari, Bella akan mengantarkan pesanan ramuan sihirnya. Ayah pun membuat boneka kutukan untuk menjahili Bella. Tapi hal yang paling sulit ditemukan adalah bahan terakhir, yaitu rambut Bella. Sementara ayah sedang membuat mantranya, Mandrake datang membawakannya sebuah kue untuk dimakan. Arigato! Choudo onaka suite ta no. Setelah selesai, Bella kemudian datang. Dia pun berlari ke kamar untuk menyembunyikan bonekanya. Ayah pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menemukan rambut Bella, sedangkan pintu kamar Bella yang hilang saat Bella memasuki ruangannya. Sambil memikirkan itu, ayah pergi ke kamar untuk menyantap makan siangnya. Saat sedang makan, ayah penasaran dengan kamar yang digunakan oleh Mandrake. Dia pun kemudian mengambil sebuah obeng lalu menggunakannya untuk melubangi dinding. Di sana dia melihat kamar Mandrake yang saat itu sedang memainkan musik yang sangat keras. Ayah yang tak tahan dengan musik tersebut lalu menutup kembali lubang itu. Dia pun masih penasaran melihat kamar mandi yang di sebelah kamarnya. Nani ga nande mo oba-san ni oshie sasenakia. Mahou tte wakannai. Setelah selesai dengan ruangan Mandrake, ayah kemudian melihat topi Bella yang tergantung di dekat pintu depan rumah. Dia pun mengecek topi itu. Di sana ada rambut Bella yang tertinggal. Ayah lalu mengambil rambut itu, kemudian menggunakan rambut Bella di boneka yang dia buat. Ternyata mantranya berhasil. Dia menemukan tangan di kepala dan di belakang Bella. Bella yang sangat marah akhirnya mengirimkan cacing berwarna biru. Thomas pun ketakutan melihat cacing itu bersembunyi di selimut tempat tidur ayah. Tapi pada saat itu ayah baik-baik saja dan cacing itu tak melakukan apa-apa kepada ayah. Dari kejadian itu, kemudian ayah berpikir jika mantra yang dibuatnya dulu berhasil menjaganya. Ayah kemudian mengambil cacing itu dan memasukkannya ke dalam lubang yang pernah dia buat. Berharap cacing itu akan masuk ke dalam kamar mandi di sebelah ruangannya. Ternyata cacing itu malah masuk ke dalam ruangan Mandrake, membuat Mandrake sangat marah. Mandrake yang mengira cacing itu berasal dari Bella pergi ke ruangannya. Bella yang ketakutan berlari menuju kamar ayah, bermaksud untuk menyalahkan semuanya kepada ayah. Namun Mandrake malah memarahi mereka berdua. Saat sedang dimarahi, tiba-tiba terdengarlah musik yang biasa ayah dengarkan setiap malam. Ternyata itu adalah musik Bella dan Mandrake dari band yang pernah mereka buat bersama. Mandrake sejenak terdiam mendengarnya. Ayah kemudian menggunakan kesempatan itu untuk berlari ke ruangan Mandrake melewati pintu dimensi. Di dalam sana ayah melihat foto band Mandrake yang dulu bernama Airwick. Airwick? Uso desho? Lalu datanglah Mandrake ke sana. Ayah pun mengatakan pada Mandrake jika dia sangat menyukai band Airwick. Di sana ayah juga bertanya siapa wanita berambut merah itu. Mandrake kemudian menjawab, dia adalah orang yang meninggalkan Mandrake dan Bella. Kemudian Mandrake memulangkan ayah ke kamarnya. Setelah itu dia pergi menemui Bella dan meminta maaf. Ayah mengatakan hal yang sama kepada Bella, jika dia sangat menyukai band mereka. Mendengar itu, Bella juga memaafkan ayah. Oba-san, arigato. Oba-san wa ude no ii majo de saikou no drama datte. Oba-san ga unten suru kuruma ni noritai no yo. Baka dare. Ne e Oba-san, kondo minna de piknik ni ikanai? Kiroi kuruma ni notte. 6 bulan berlalu, setelah kejadian yang sangat menghebohkan dan menakutkan itu, sekarang keadaan rumah itu sangat berbeda. Ayah diperlakukan tak seperti dulu. Dia sekarang mereka anggap seperti anak sendiri. Ayah dimanja dan disayangi oleh Mandrake dan Bella. Bahkan ayah sudah bisa memerintahkan para iblis kecil milik Mandrake. Ayah-chan. Ohayo, Oji-san.
今朝はミックスグリルでいい？うん。だけど、まだ一つだけ思い通りになっていないことがある。Pada malam Natal, ayah mengundang Custer untuk berkunjung ke rumahnya. Namun, ayah terkejut karena bukan hanya Custer yang datang, tapi wanita berambut merah juga ikut datang bersamanya. Dan inilah akhir dari cerita ini. Merry Christmas. Ayatsuru? Hai sobat. Nah, begitulah film ini berakhir. Ya, pasti kalian bertanya-tanya apakah film ini ada kelanjutannya. Kemungkinan sih Erwin and the Witch ini belum berakhir dan akan ada kelanjutannya. Kita tunggu saja sobat, kapan akan dirilis. Semoga sih secepatnya, karena Mr. N juga penasaran dengan alur cerita film ini. Ya, semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!